Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Umar bin Khattab, Bapak Haji Cecep Pramono beserta jajarannya, yang semoga beliau beserta pengurus yang lainnya dan jamaahnya serta donaturnya, semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Yang utama tentu mari kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berucap alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Quran di surah Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksa yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fih adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Saya wasiatkan terutama untuk diri saya sendiri dan panjenengan semua agar kita semua terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum al-ayah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi, dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rizki yang tak terduga. Di ayat tempatnya Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kemudahan-kemudahan. Semoga kita semua minal muttaqin, bahkan lil muttaqina imamah. Amin, Allahumma amin insyaallah. Nama Allah yang insyaallah subuh ini akan kita bahas adalah nama Allah Al-Waliyu. Al-Waliyu. Al-Waliyu atau Al-Wali secara umum diterjemahkan dengan yang maha melindungi. Jadi Al-Waliyu secara umum diterjemahkan dengan yang maha melindungi. Kata Al-Waliyu yang terdiri dari huruf-huruf waw, lam, dan ya, makna dasarnya adalah dekat. Maka kalau ada waliyullah berarti orang yang dekat dengan Allah. Kalau waliyul amri berarti orang yang dekat dengan pemerintahan biasanya. Jadi orang yang memegang urusan rakyat, urusan masyarakat biasanya namanya waliyul amri. Ya. Nah, kalau wali murid berarti yang dekat dengan murid. Wali kelasan. Secara bahasa begitu, secara bahasa. Dan kemudian makna dasarnya dekat. Dari sini kemudian berkembang maknanya seperti pendukung, pembela, pelindung, mencintai, lebih utama, dan lain-lain. Makanya dalam istilah-istilah yang populer ada istilah waliyullah. Itu sering terjemahkan dengan orang-orang yang dekat dengan Allah atau para kekasih-kekasihnya Allah. Itu namanya waliyullah. Nah, Allah itu waliyul mu'minin. Allah itu pembelanya orang-orang yang beriman. Allah itu dekat secara khusus dengan orang-orang yang beriman. Allah itu pelindung bagi orang-orang yang beriman. Itu istilah-istilah yang seringkali muncul di dalam istilah-istilah kajian-kajian keislaman itu. Dalam Al-Quran kata waliyun itu terulang sebanyak 144 kali. Ini yang punya indeks Al-Quran nanti bisa dicek. Kata waliyun itu terulang dalam Al-Quran sebanyak 144 kali. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, ini antara lain saja ya, di surah Al-Baqarah ayat 107. Al-Baqarah surah kedua ayat 107. Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard
wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Tidakkah kamu mengetahui bahwa kerajaan langit dan bumi adalah milik Allah, kepunyaan Allah, dan tiada bagimu selain Allah seorang pelindung maupun seorang penolong. Ayat ini diawali dengan pernyataan bahwa kerajaan langit dan bumi itu semua milik Allah. Terus dipuncai dengan pernyataan bahwa yang berkuasa melindungi kita itu hanya Allah. Yang berkuasa menolong kita itu hanya Allah. Maka dalam akidah Islam, kalau kita punya masalah dengan makhluk, baik itu makhluk yang bernama manusia maupun jin maupun alam maupun apapun, yang harus kita ingat baik-baik adalah semua itu milik Allah. Semua itu milik Allah. Yang berkuasa menolong kita menghadapi semua itu hanya Allah. Karena Allah lah yang berkuasa menundukkan semuanya. Makanya di samping kita berproses sebagai bentuk ketaatan kita pada perintah Allah untuk menghadapi semuanya, jangan lupa untuk selalu melibatkan Allah. Karena yang berkuasa menaklukkan seluruhnya itu hanya Allah. Sehingga ada dalam kitab Tambihul Ghafilin itu satu riwayat, walaupun riwayat ini ada yang mendhaifkan. Dikatakan dalam hadis qudsi, wahai hambaku, janganlah kalian sibuk mencaci penguasa, tapi bertobatlah kepadaku, akan aku lunakkan hati mereka untuk kalian. Artinya untuk berhadapan dengan makhluk siapapun, termasuk penguasa atau apapun, itu jangan hanya sibuk mencaci atau memaki penguasa, tapi bertobatlah kalian kepadaku, maka akan aku lunakkan hati mereka untuk kalian. Ini nanti silakan kembangkan pada kasus menghadapi istri, menghadapi anak, menghadapi atasan, menghadapi siapa saja. Itu jangan lupa melibatkan sinten Allah. Bahwa kita berproses iya. Kita berproses ya, namanya juga ada masalah dengan makhluk ya kita hadapi. Tapi menghadapinya jangan ansih dengan diri kita dan dia saja, tapi libatkan penciptanya supaya kita itu dibantu, ditolong, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang berkuasa membolak-balikkan semuanya itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah agak lama dan beberapa waktu setelahnya juga banyak yang nanya pertanyaan atau permasalahan yang serupa. Jadi satu saat saya ngisi kajian di sebuah masjid, terus satpamnya itu nyamperin saya. Dia bilang gini, Ustadz, istri saya keranjingan TikTok. Nah, ini kita nyata ini keranjingan apa? TikTok. Itu loh Ustadz, sering live streaming gitu dia bilang. Banyak laki-laki yang like gitu. Itu saya nasihati Ustaz, ngelawan Ustaz, nggak mau. Itu kasus serupa, itu ada pembantu rumah tangga dari jamaah saya pas saya pengajian di tempat usaha beliau. Itu pembantunya perempuan, itu ngomong ke saya juga, kasusnya mirip. Pak Ustadz, suami saya, ini suaminya kalian kedua ini, keranjingan TikTok. Sama, sering sampai melupakan tanggung jawab sebagai seorang suami. Segitu akutnya ya TikTok itu ya. Lebih akut mana sama drakor? Tidak sama ya. Kalau sampai live streaming gitu loh, terus banyak yang like itu seneng. Sampai melupakan tanggung jawab sebagai seorang suami. Sampai akhirnya kerja istrinya itu. Singkat kata singkat cerita, saya lanjutkan yang dengan satpam itu ya. Nanti jawaban saya soalnya sama dengan ke ibu itu. Tolong Ustadz, apa doanya Ustadz supaya istri saya itu mau saya nasihati lagi, supaya mau nurut lagi sama saya. Nah ini namanya dia tidak, karena dia secara pendekatan personal sudah berarti. Nah sekarang mau menempuh jalur apa? Jalur langit, jalur langit. Saya bilang sama dia gini, saya Pak,
lawannya TikTok ya saya bilang. Lawannya TikTok Pak, tak pikir dulu. Ya udah Bapak baca surah Yasin saya bilang gitu. Bapak baca surah Fatihah dulu, mohon sama Allah, mudah-mudahan hati istri tidak lagi ya gitulah. Bapak mohon apalah sama Allah saya bilang gitu. Karena Al-Fatihah itu dalam tafsir Ibnu Katsir ketika kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah menyatakan ini antara aku dan hambaku, dan bagi hambaku terserah dia mau minta apa saja, saya bilang gitu. Maka kemudian setelah itu Bapak baca surah Yasin, saya bilang gitu. Minta sama Allah. Kenapa saya suruh baca surah Yasin? Di tafsir Ibnu Katsir itu juga di bab tentang surah Yasin, Ibnu Katsir mengatakan orang-orang soleh terdahulu itu ditolong oleh Allah karena surah Yasin. Jadi orang soleh terdahulu itu ditolong oleh Allah itu dengan surah Yasin. Wes, singkat kata singkat cerita, dia nanya lagi, berapa kali Ustaz? Berapa kali? Sebentar Pak, lawannya TikTok ya. Ya 9 kali lah, saya bilang gitu. Saya asal mangap aja itu, 9 kali lah. Karena lawannya TikTok. Iya. Udah baca aja 9 kali saya bilang. Soalnya kalau saya suruh 90 kali nanti dia pasti lari Pak. Udah 9 kali aja. Nanti dicicil terserah sehari berapa kali, yang penting Bapak baca aja. Enggak harus sih Pak, saya bilang, tapi Bapak baca aja. Iya, 3 kali boleh, cuman dosisnya kayaknya kurang kalau 3 Pak. 9 aja lah saya bilang. Setelah itu saya lupa sudah. Sekian waktu kita nggak ketemu, terus ketemu lagi sama Pak Satpam ini. Beliau nyamperin saya, yang saya sudah lupa dengan nasihat saya itu. Terus beliau bilang sama saya gini, Ustadz terima kasih, alhamdulillah. Loh, kenapa Pak? Sekarang istri saya sudah nurut Ustadz, alhamdulillah. Sudah gak TikTok lagi. sudah nurut Pak, sudah alhamdulillah sudah nurut. Bismillah, itu barokahnya apa? Surah Yasin. Lah itu namanya kita melibatkan Allah dalam urusan kita dengan sesama itu. Ya nanti monggo lah dicoba nih. Tapi saya lihat di sini bapak-bapak nggak ada masalah dengan istri kayaknya, alhamdulillah masya Allah. Karena biasanya bapak-bapak yang ada masalah dengan istri itu di wajahnya tampak gurat-gurat penderitaannya biasanya. Di sini nggak ada, sini nggak ada. Jadi singkat kata singkat cerita, ya itu kan kalau kan para ulama itu punya teori gini Bu. Ini kaidahnya para ulama. Khudh minal Qur'ani ma syi'ta lima syi'ta. Ambil dari Al-Qur'an itu apapun yang kamu mau untuk apapun yang kamu mau. Jadi ambil dari Al-Qur'an karena Al-Qur'an itu keseluruhannya ruqyah. Al-Qur'an itu keseluruhannya syifa. Kalau bahasanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, Al-Qur'an itu obat untuk obat lahir maupun obat batin, termasuk obat kehidupan. Masalah itu diantaranya. Itu seperti itu. Walaupun ya jangan datang ke Al-Quran hanya kalau ada masalah, karena Al-Quran juga punya perasaan, itu kata para ulama. Tapi saya berpikir begini, masih lebih baiklah dia datang ke Al-Quran kepada Allah daripada ke dukun kan. Nah, jadi itu. Jadi singkat kata singkat cerita, dan memang diantara faedah musibah itu adalah diharapkan orang kembali membuka Al-Qurannya, diharapkan orang kembali kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau orang ada masalah tidak boleh kembali kepada Allah, terus suruh kembali kepada siapa? Dan diantara hikmahnya kan itu diantaranya. Itu seperti itu. Nah, saya izin minum dulu nih. Mohon maaf tadi keluar Harapan Indah langsung macet sampai pom bensin Pondok Ungu itu. Ada kontainer bawa untuk truk tambang yang bawa warna kuning itu apa namanya itu? Bak belakang itu apa? Yang baknya yang warna kuning itu. Bak, iya tidak tahu apa namanya itu, yang gede itu. Itu nampaknya ada masalah di depan PLN Pondok Ungu itu. Jadi dari arah Pulau Gadung mau macet, dari arah Bekasi juga mau macet pakai dal. Enggak tahu itu kontainer ngangkut apa itu. Tadi keluar Harapan Indah itu saya sudah langsung macet, sudah langsung macet. Ngapunten nggih, jadi agak terlambat. Pun lanjut. Jadi ini namanya kita selalu melibatkan Allah di dalam masalah-masalah kita dengan makhluk dalam hari ini.
Karena saya ulang, yang berkuasa membolak-balikan hati itu sejatinya hanya siapa tadi? Allah. Itu seperti itu. Bahkan saya pernah ketemu dan tahu ada seorang kawan, seorang ustadz yang saat itu ya, ketika beliau cerita itu, beliau sudah 7 tahun menikah saat itu. Beliau cerita selama 7 tahun pernikahannya saat itu boleh dikata rumah tangganya hampir tidak pernah terjadi pertengkaran yang berarti. Bukan tidak ada pertengkaran pasti, tapi hampir tidak ada pertengkaran yang berarti. Sampai-sampai suaminya itu kalau ngomong sama istrinya, "Mah, yuk kita berantem yuk," gitu. Saking tidak pernahnya berantem gitu. Nah, ya. Nah, suatu saat beliau cerita, ini yang sambil hikmahnya ya. Rahasianya rupanya di istrinya, rahasianya di istrinya. Kalau ada hal yang dia tidak suka dari istrinya, itu nggak langsung nyap-nyap gitu. Istrinya itu, kalau ada hal yang dia tidak suka dari suaminya, maaf, itu istrinya nggak langsung nyap-nyap gitu, nggak langsung nggak gitu. Beliau cerita, loh itulah kenapa rahasianya Pak Ponco, Bu Dinar suruh punya kesibukan kan biar nggak, Pak. Kan katanya wanita itu kalau nggak ada kesibukan katanya nanti nyap-nyap gitu. Enggak, ini saya bercanda. Bu Dinar memang pintar masak, masya Allah. Saya ulang ya. Sampai mana tadi? Oh iya. Beliau ini rahasia di istrinya. Kata beliau, istrinya kalau ada hal yang dia tidak suka dari suaminya, itu nggak langsung marah sama suaminya. Apa kata beliau? Istri saya itu kalau ada hal yang nggak disukai dari saya, itu sholat dulu dia. Sholat 2 rakaat. Terus berdoa sama Allah. Di antara doanya apa? Ya Allah, mohon jadikan kuping suami saya dan hati suami saya itu siap menerima teguran saya. Itu gitu, cerita gitu. Paling cepat, kata suaminya itu cerita ke saya, paling cepat itu sehari kemudian baru ngomong katanya. Saya pas cerita begini ada ibu-ibu yang nyeletuk, Pak. Suwen Ustaz katanya. Suwen itu kelamaan gitu. Suwen Ustaz katanya. Ada yang ngomong gitu, ya sembuh Bu. Tapi artinya gini, dia bagus. Jadi tidak langsung gitu loh, tapi menghadap kepada Tuhannya, Tuhan suaminya juga. Kemudian dia mohon kepada Allah agar kemudian hati suaminya, kuping suaminya itu dibuat siap mendengar tegurannya. Saya ulang tadi, paling cepat itu sehari kemudian baru ngomong. Nah, rupanya rahasianya di mana? Di istrinya. Itu di antaranya. Allahu Akbar. Terus kemudian di dalam Al-Quran di surah Asy-Syura, surah ke-42 ayat 8 dan 44. Ayat 8 dan 44. Allah berfirman, A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Walau syaa Allahu laja'alahum ummatan wahidah. Walakin yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi wadh-dhalimuna ma lahum min waliyyin wala nasir. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya Allah menjadikan mereka satu umat saja. Dalam konteks antar umat beragama, kalau Allah mau ya muslim semua, kalau Allah mau. Tapi memang Allah tidak berkenan. Ya sudah, jalani saja sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Kata kuncinya satu, bersyukurlah bagi siapapun yang telah mendapatkan hidayah iman dan Islam. Untuk kita yang sudah mendapatkan hidayah iman dan Islam, kalau melihat orang yang belum mendapatkan hidayah itu, kita harus kasihan. Karena kalau saya ngomong gini, orang biasanya ngomong gini, berarti kasihan dong Ustaz yang tidak mendapatkan hidayah. Ya, kasihan. Karena kasihan, doakan semoga mereka dapat hidayah. Itu peran kita, tugas kita. Dan karena kita kasihan, maka ajak dia untuk masuk Islam. Pengertian mengajak orang untuk masuk Islam itu nggak harus teriak, ayo masuk Islam, tidak harus. Tapi tunjukkan kepada siapapun akhlak Islami kita. Bagaimana Islam itu mengajarkan kejujuran, mengajarkan amanah, mengajarkan tidak khianat, mengajarkan keadilan, mengajarkan kasih sayang, mengajarkan kedermawanan, kesantunan. Tunjukkan akhlak Islam itu. Dan besar harapan kita dengan kita menunjukkan akhlak Islam itu, orang tertarik untuk masuk Islam. Karena kita tidak punya hak dan tidak boleh memang memaksa orang untuk masuk Islam. Tapi mengajak tidak ada masalah, dan mengajak itu nggak harus ngomong, tadi saya ulang.
tunjukkan akhlak Islam kita. Karena ini andaikan boleh bertaruh, saya berani bertaruh. Andaikan boleh bertaruh, tapi karena bertaruh nggak boleh, saya tidak bertaruh. Di dalam sejarah, kalau kita baca dalam sejarah, dalam sirah itu 90% lebih orang masuk Islam itu bukan karena pidato Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan karena pidatonya para sahabat, bukan. Tapi lebih kepada karena melihat akhlak yang mulia dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Itu kalau kita baca wa ra'aitanna sayadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kau wahai Nabi melihat manusia berbondong-bondong masuk Islam, itu bukan karena pidato Nabi, itu bukan. Karena sikap beliau yang sangat pemaaf, yang sangat santun, sangat rendah hati, yang punya kemampuan membalas tapi memilih untuk tidak membalas. Itu kan yang menyebabkan orang akhirnya dengan izin Allah tergerak untuk berbondong-bondong masuk Islam. Bagaimana dengan keadilannya Sayyidina Umar, banyak orang yang dengan izin Allah juga masuk Islam. Bagaimana orang dengan kedermawanan Nabi kita Muhammad SAW, juga banyak orang yang masuk Islam dengan izin Allah. Sehingga itulah yang menyebabkan orang masuk Islam berbondong-bondong itu diantaranya. Makanya mengajak orang untuk masuk Islam itu nggak harus selalu dengan kata-kata, tapi tunjukkan indahnya akhlak Islam itu. Besar harapan kita semoga orang tertarik untuk masuk Islam. Nah, dalam pengertian intern umat beragama, tadi kan antar umat beragama. Kalau intern umat beragama, di dalam tubuh umat Islam sendiri ini memang Allah tidak menghendaki kita itu satu. Jadi Allah sengaja menjadikan kita ini berbeda. Kalau merujuk pada ayat ini tadi ya, teksnya ya. Kalau Allah mau NU semua, kalau Allah mau Muhammadiyah semua. Kalau Allah mau Persis semua, Al-Irsyad semua, Al-Wasliyah semua, Perti semua, kalau Allah mau. PUI semua kalau Allah mau. Tapi Allah tidak mau. Walakin liyabluwakum fima atakum, itu di Al-Maidah yang itu, ayat 48. Akan tapi sengaja Allah menguji kalian terkait dengan apa yang Allah berikan kepada kalian. Perintah Allah cuma satu kalau mau selamat dalam menghadapi perbedaan itu. Apa? Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Gak usah saling menjatuhkan, gak usah saling mendiskreditkan, gak usah saling gasak, gesek, gosok. Tapi ayo sudah berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalif. Itu di Al-Maidah 48-nya ya. Yang redaksinya mirip-mirip dengan walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Itu seperti itu. Makanya kita sekarang fokusnya sudahlah, enggak usah saling tadi menjatuhkan. Yang kita fokuskan adalah bagaimana kita saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena capek juga kan saling menjatuhkan. Betapa banyak energi kita terbuang kalau hanya untuk saling menjatuhkan. Mending fokus sudah berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu seperti itu. Orang sibuk berantem ini itu, kita sibuk bikin rumah sakit, bikin lembaga pendidikan, bikin semoten mawon. Wong gelut bapak gelut kini sibuk berbuat baik saja. Fastabiqul khairat. Ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Itu seperti itu. Karena memaksakan untuk jadi satu pun juga percuma. Tapi Nabi tetap mengupayakan walaupun Allah tolak harapan itu. Ada dalam fikih sunnah Sayyid Sabiq di bab tentang sholat duha. Hadisnya riwayat Ahmad. Hadisnya disahihkan oleh Ibnu Huzaimah dan Al-Hakim. Kata sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya melihat dalam satu perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat duha 8 rakaat dalam perjalanan. Setelah sholat beliau menemui kami. Kata beliau, tadi saya sholat dengan penuh pengharapan dan kecemasan, kata beliau. Aku berharap kepada Allah 3 hal, kata Nabi. Allah kabulkan yang 2, Allah tolak yang 1. Aku berharap kepada Allah yang pertama agar umatku jangan kalah dalam menghadapi musuhnya. Allah kabulkan. Kata Imam Suyuti,
muslimin tuh kalau perang, kalau menang dapat rampasan perang, kalau mati syahid, dua-duanya menang gitu. Kalau kata Imam Suyuti. Orang Islam itu kan kalau bisnis berhasil dapat untung, kena tipu dosanya rontok. Dan apapun yang hilang dari dirinya itu nilainya sedekah. Itu orang Islam. Jadi nggak bisa mengalahkan orang Islam itu nggak bisa. Kenapa? Karena di semua pilihannya seorang Muslim itu menakjubkan kata Nabi. Diberi nikmat dia bersyukur, diberi musibah dia bersabar. Dan dua-duanya itu mulia, baik. Jadi nggak bisa mengalahkan orang Islam. Itu kata Imam Suyuti itu kurang lebih begitu. Kemudian yang kedua, aku mohon kepada Allah agar umatku jangan diuji dengan kemiskinan yang membinasakan. Ada dalam satu riwayat seperti pacekliknya di masa Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi mohon gitu, jangan sampai umatku mengalami kondisi itu. Maka selagi kita masih terhubung sebagai umat Nabi Muhammad SAW, itu tidak akan pernah terjadi. Dan kalau itu terjadi, patut untuk kita waspadai. Mungkin sholawat kita kurang, mungkin semangat kita dalam mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad SAW mungkin juga kurang. Makanya dalam kondisi-kondisi yang sangat bermasalah sekalipun di satu wilayah tertentu, ketika hubungan mereka dengan Allah dan Rasulnya Muhammad SAW masih baik, solusi itu akan selalu ada saja. Walaupun mungkin kematian mengintai, tapi kematian yang mulia sebagai seorang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir kata Nabi, aku mohon kepada Allah agar umatku jadi satu saja. Beliau itu resah karena Yahudi terbelah dalam beberapa kelompok, Nasrani terbelah dalam beberapa kelompok, penyembah dewa-dewa juga terbelah dalam beberapa kelompok. Nabi ingin umatnya jadi satu saja. Kata Nabi, fa'aba alayya. Yang terakhir ini ditolak oleh Allah. Rupanya memang Allah berkehendak kita ini berbeda. Makanya tadi saya katakan dalam surah Al-Maidah ayat 48 atau di 148 sama saya salah. Al-Maidah ayat 48. Kalau Al-Baqarah ayat 148. Saya salah tadi ya. Di Al-Maidah ayat 48. Kalau surah Al-Baqarah ayat 148 itu tentang prolognya sama, tentang perbedaan. Perintah Allah cuma satu, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Jadi eling-eling ya, makanya kalau kata Imam Ahmad bin Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan perbedaan itu ditakdirkan, tapi bersaudara itu disyariatkan. Nah, itu catatan pentingnya itu. Karena innamal mu'minuna ikhwah, bahwa mukmin itu bersaudara. Ingat-ingat nggih, bab perbedaan apa semangate fastabiqul khairat. Monggo lah kunut gak kunut nggih monggo, sing salah sing gak salat subuh ngoten nggih. Jadi intinya ngoten mawon. Lanjut. Walaki yudkhilu may yasha'u fi rahmati, akan tetapi Allah masukkan siapapun yang Allah kehendaki dalam rahmatnya. Wadzalimuna ma lahum min waliyyin wala nasir, dan siapapun yang zalim dia tidak akan mendapatkan seorang pelindung dan penolong pun. Jadi di orang yang zalim dia akan berhadapan dengan sistem yang Allah bangun, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti, dan pasti dia kalah cepat atau lambat. Baik di dunia ini maupun di akhirat nanti, cepat atau lambat, siapapun yang zalim, yang berbuat aniaya. Di masa lalu sudah ada yang dibandingkan dengan kita, mereka lebih kuat, kita nggak ada apa-apanya. Fir'aun itu mungkin tidak membayangkan kalau dia akan hancur. Dia itu sampai ngaku sebagai Tuhan dengan kekuasaannya yang sangat luar biasa. Namrud itu juga sama, mungkin tidak membayangkan kalau dia akan hancur. Karena dia sampai juga ngaku sebagai Tuhan. Siapa lagi coba? Negeri Samud, kaum Samud, kaum Ad. Itu kaum yang gede-gede gagah-gagah sampai gunung di lubang itu jadi rumahnya. Nyatanya begitu mereka berbuat durhaka kepada Allah, ya hancur juga sama. Negeri Sabah, negeri yang Allah bilang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, kemahripah loh Cinawi, toto tentem kertora harjo. Begitu mereka durhaka kepada Allah, hancur juga. Iramadatil imad, dengan bangunan-bangunan yang dengan tiang-tiang yang tinggi itu, ujungnya ya hancur juga sama. Artinya apa? Allah mau kasih tahu ke kita bahwa dulu sebelum kalian sudah ada yang
Dibandingkan dengan mereka, kalian, kita ini sudah nggak ada apa-apanya. Tapi begitu durhaka kepada Allah, berlaku ketentuan Allah, hancur gitu. Maka hal yang serupa bisa terjadi juga pada kita kalau kita memenuhi syarat-syarat kehancuran gitu. Makanya dikatakan dalam Al-Quran itu dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Tampaknya kerusakan di daratan dan di lautan itu karena ulah tangan-tangan manusia itu sendiri. Nah, Allah bilang dalam ayat ini, kalau kamu zalim, kalau bahasa kita gitu ya, ya sudah, nggak akan ada satupun yang bisa menolong kecuali Allah. Kalau kecuali Allah berarti apa? Ya, ayo kembali pada Allah. Tidak bisa melindungi kita kecuali Allah. Ayo kembali pada, ya tobat itu diantara solusinya. Maka siapapun diantara kita yang ingin memperbaiki kehidupannya, baik secara pribadi, keluarga besar, masyarakat, termasuk bernegara, itu diantara harus semuanya mau kembali kepada Allah. Kalau ada yang nanya, emang cukup dengan taubat Ustaz? Nggak cukup. Diawali dengan taubat. Dalam skup yang sangat kecil dalam rumah tangga itu, kan beberapa pengantin lawas itu ada yang konsultasi ke saya. Pengantin lawas, pengantin lama. Itu sowering itu. Beberapa yang nanya, ya masalahnya macam-macam kan, rumah tangga itu masalahnya apa? Macam-macam. Kadang suami baik, istri rotok balelo. Istri baik, suami rotok balelo. Suami istri baik, anak kadang rotok-rotok. Suami istri anak baik, tetangga resek. Suami istri tetangga anak baik, morotuwo api besan ngono ae wis. Nah. Wis, singkat kata singkat cerita, saya sering sampaikan ke beberapa keluarga yang bermasalah itu, saya bilang gini, sudah ini muhasabah aja, saya bilang gitu. Dulu Anda nikah niatnya apa? Saya tanya gitu. Dulu nikahnya niatnya apa? Oh, ternyata niatnya macam-macam motivasinya. Ada yang karena cuantiknya, karena kumisnya, karena gantengnya, karena gedabrusnya, macam-macam lah. Karena ada the trisnation because culination itu kan ada. Waiting trisno jalaran kulino. The trisnation because culination. Nah, wis, singkat kata singkat cerita, udah di salah-salah niat itu ditobati. Ada yang ketemu di kos-kosan niat tantenya juga ada. Tapi ini yang tidak bermasalah. Yang bermasalah yang lain. Jadi saya bilang, udah salah-salah niat ditobati, saya bilang. Ini sependek yang saya ketahui nggih, asal kompak suami istri mentobati salah-salah niatnya. Terus ditata kembali niatnya menikah itu karena Allah. Sependek yang saya ketahui, asal kompak suami istri mentobati salah niatnya dan menata kembali niatnya menikah karena Allah, satu persatu persoalan hidupnya diurai oleh Allah. Itu sependek yang saya ketahui. Asal kompak ya, suami istri mentobati salah-salah niatnya dan menata kembali niatnya menikah itu karena Allah. Beberapa melakukan tajdid nikah, akad nikah ulang, bangun, orang Jawa bilang bangun nikah. Secara fikih tidak semua ulama sepakat, tapi ada yang membolehkan. Termasuk dalam mazhab Syafi'i. Bangun nikah biasanya nganyar-nganyari pernikahannya dengan orang yang sama maksudnya ya, bukan dengan yang ya. Jadi singkat kata singkat cerita, orang kadang nanya apa cukup dengan itu? Saya jawab enggak cukup. Diawali dengan itu. Tentu pendekatan-pendekatan lain tetap harus kita lakukan dalam hal ini. Tapi diawali dengan itu. Itu bukan apa-apa. Demi supaya kita mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak sedikit seseorang itu ketika ada masalah dan tak tergambar solusinya, begitu dia kembali kepada Allah, apa yang tak diduga itu terjadi, yaitu berupa jalan keluar atau solusi. Saya masih ingat ada jamaah saya yang beliau cerita sama saya. Saya pernah Ustadz mengalami satu masalah yang resikonya mati dan tak tergambar solusinya. Jadi nggak kebayang, solusinya itu nggak kebayang. Akhirnya beliau putuskan untuk, saat itu beliau bertugas di Aceh, katanya saya tobat Ustadz, minta ampun sama Allah, betul-betul saya kembali pada Allah. Hal yang tak saya duga itu terjadi, yaitu apa yang tadinya tak terbayang oleh saya solusinya, akan Allah berikan solusi itu hingga detik ini beliau masih bisa, alhamdulillah, masya Allah, baik-baik saja dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya ulang sekali lagi, kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah itu merupakan bagian dari upaya untuk supaya kita mendapatkan pertolongan dari
Allah Subhanahu wa taala setelah kita berbuat zalim terutama. Karena ketika seorang itu berbuat zalim, dia akan berhadapan dengan sistem dan mekanisme yang Allah bangun. Karena sudah bunyi suruk tadi, monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh, monggo silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh, monggo kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Oh, Burita, monggo. Oh, Buritas, monggo ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Ustaz? Sehat Bu, alhamdulillah Bu sehat nggih. Alhamdulillah. Ustaz, Nggih Bu. di awal surat Al-Baqarah pada saat tidak menciptakan khalifah di bumi kan sempat bukan protes ya Pak Ustaz? Terus Bu nggih, bukan. Terus Allah katakan aku lebih mengetahui. Nggih. Terus ada frase Pak Ustaz, Nggih. pada saat setan itu tidak mau kepada Adam, maka terusirlah dari surga. Dan di Al-Quran ada 88 kali disebut dalam Al-Quran itu setan. Nggih. Dan memang setan itu musuhnya nyata dari kita semua. Betul. Semua ujian-ujian itu kalau kita tidak bisa mengambil menghindari ujudan syaitan itu kan juga tersesat gitu Pak Ustaz. Nggih. Dalam kehidupan kita dijaga oleh malaikat. Betul. Kan? Betul. Di sisi lain kita juga digoda oleh syaitan. Nah, pertandingan gitu Pak Ustaz. Nggih, betul. Pertandingan antara kita cenderung ke malaikat yang menjaga kita atau setan yang menggoda kita. Dan untuk menyikapinya mohon penjelasan Pak Ustaz, karena kan ujian di sini itu lebih cenderungnya orang lebih mudah tergelincir karena godaan setan itu. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya setan itu tugasnya, ya bukan tugasnya, kerjaannya hanya berbisik ya. Selebihnya kita itu. Jadi saya ulang ya, setan itu kerjaannya itu hanya berbisik, bisiki gitu loh. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi mereka itu hanya kerjaannya itu bisiki dalam hati manusia. Selebihnya kita keputusannya itu. Karena kalau kita nggak mau, setan juga tidak berdaya memaksa. Jadi kalau misalnya kita mau, ya sudah itu keputusan di kita itu. Saya ulang, dia hanya bisiki aja. Selebihnya kita itu. Itu satu dulu. Nah, betul kata Ibu Rita tadi, kita ini diberi bekal oleh Allah akal sehat, ilmu, iman, nafsu dan syahwat. 4 itu. Untuk sebuah ketentuan bagi kita yang Allah bilang di surah Asy-Syams, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha itu. Jadi kita sebagai manusia kan oleh Allah diuji dengan 2 kecenderungan. Kecenderungan untuk bertakwa dan kecenderungan untuk jahat. Jadi saya ulang ya, begitu Allah ciptakan manusia, Allah uji kita dengan 2 kecenderungan. Kalau bahasa Al-Qur'annya di surah Asy-Syams, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan Allah ingatkan kita qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Nah, menarik. Tadi saya katakan ada akal sehat, ada ilmu, ada nafsu dan ada iman, ada nafsu dan syahwat. Ada unsur eksternalnya yaitu malaikat dan setan. Setan dari bangsa jin terutama ya.
Di total ada 6. Untuk menjadi takwa, Allah kasih kita modal lebih banyak sebenarnya. Pertama, akal sehat, ilmu, iman, malaikat. Nanti bisa dicek dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 itu. Surah Ar-Ra'd, surah ke-13 ayat 11. Di situ ada ayat yang menegaskan bahwa lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Jadi manusia itu ada malaikat-malaikat yang Allah perintahkan untuk menjaganya dari arah depan dan belakangnya atas perintah Allah. Jadi untuk menjadi takwa, Allah kasih kita bekal apa tadi? Akal sehat, ilmu, iman, dan malaikat. Untuk menjadi jahat, itu ada nafsu dan syahwat dan setan. Setan dari bangsa jin terutama. Sekarang kita wasitnya kita sebenarnya. Apakah kita akan menguatkan potensi malaikatnya atau potensi setannya? Rumusnya sederhana. Kalau cahaya yang diperkuat, gelap pergi. Tapi kalau cahaya diredupkan, gelap akan semakin menguasai. Artinya kalau kita perturutkan nafsu dan syahwat kita, setan yang dominan, malaikatnya bukan kalah, pergi malaikatnya. Akal sehatnya akan tumpul. Imannya akan tertutup oleh kepentingan nafsu dan syahwatnya itu. Itu seperti itu. Tapi kalau kita asah sisi malaikatnya, sisi akal sehatnya, imannya, ilmunya, maka semakin bercahayalah orang itu. Seiring dengan pencahayaan dalam diri orang itu, maka kegelapan dia akan pergi. Maka Allah katakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka keputusannya ada di kita, Bu Rita. Apakah kita akan mendominasikan dalam diri kita itu unsur cahaya atau meredupkan unsur cahaya itu sehingga menjadi gelap. Nah, saya kira yang ngoten nggih Bu Rita nggih. Wallahu alam bishawab. Nggih sami-sami. Monggo yang lain silakan kalau ada. Nggih monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustaz atas Yes. waktu yang kita untuk bertanya. Yes. Langsung saja Ustaz, saya pernah bicara gitu sama kawan orang lain yang bicara gini Ustaz. Kita kan seperti yang Ustaz bilang, kita tuh dakwah tuh gak harus ngajar, kita ngajak aja udah dakwah Ustaz ya. Jadi kita itu dakwah untuk ngajar, kita sholat aja kita melaksanakan kewajiban itu. Terus ada yang bilang gini Ustaz. Saya pernah juga mendengar ada ulama yang mengatakan gini. Kalau ada orang yang mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sekali seumur hidup masuk surga. Jadi ketika kita bilang ayo kita sholat, kan udah ada, kita pasti masuk surga karena kita udah sadar. Jadi nggak harus puasa, ngapain puasa, nggak harus sholat, ngapain sholat, kita udah sadar, pasti masuk surga. Walaupun sama biarin dia masuk surga aja di pinggiran nggak apa-apa katanya gitu. Jadi ini dia menyalahgunakan hadis itu atau dia persepsi sendiri, kan memang betul hadisnya ada yang mengucapkan syahadat walaupun itu untuk saya kawin dulu katanya kan gitu Ustaz. Jadi ini bagaimana menyikapinya Ustaz? Lu ngajak gimana? Oh itu kan ngapain? Gua kan udah pasti dijamin masuk surga walaupun nggak sholat walaupun nggak, yang penting kita syahadat. Nah ini gimana Ustaz ini untuk menyikapi orang-orang kayak gini, kita menjawabnya bagaimana gitu Ustaz? Kita jadinya waduh, kita langsung disekak begitu ya sudah, kita bisanya ngajak dong gitu sudah gitu Ustaz. Terima kasih Ustaz, mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak salah hadisnya itu. Betul, tidak salah. Jadi siapa yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dan dia tidak berbuat syirik setelahnya itu, oleh Nabi dijamin pasti masuk surga. Pasti itu. Pasti. Cuman ketika tadi orang mengatakan yang penting kita bersyahadat, nggak usah sholat, nggak usah ini. Pertanyaannya maksudnya apa ini? Dia ngomong gitu itu. Kalau dia ngomong gitu maksudnya adalah mengingkari kewajiban sholat, mengingkari kewajiban puasa Ramadan, mengingkari kewajiban untuk zakat dan lain sebagainya.
Itu kalau bahasanya Imam Syafi'i, murtad dengan kesepakatan para ulama. Kalau dia mengingkari kewajiban sholat 5 waktu, mengingkari kewajiban puasa Ramadan, mengingkari misalnya zakat, kewajiban zakat. Kalau sampai ada pengingkaran, beda dengan orang yang muales. Iya sih wajib, cuman saya lagi, dia tahu itu wajib, dia nggak ngomong kayak gitu tadi. Kalau ngomong kayak itu kayak nantangin tuh, kan kayak nantangin itu. Kalau nantanginnya dalam pengertian dia tidak menganggap sholat itu wajib padahal itu wajib, dia menganggap bahwa puasa Ramadan itu tidak wajib padahal wajib, dia menganggap bahwa zakat itu tidak wajib padahal wajib misalnya, maka mengingkari kewajiban zakat dan lain-lain, mengingkari kewajiban sholat, mengingkari kewajiban puasa di bulan Ramadan, mengingkari kewajiban sholat 5 waktu, mengingkarinya itu membuat yang bersangkutan bahkan kalau bahasanya Imam Syafi'i itu murtad dengan kesepakatan para ulama. Jadi justru nggak aman syahadat dia itu, karena syahadat itu bertingkat. Di masa Nabi saja, Nabi kita Muhammad SAW, orang bersyahadat itu ada 3 macam. Dia bersyahadat, tapi ada 3 macam, dan disikapi berbeda oleh Allah. Yang pertama itu ada orang yang bersyahadat di mulutnya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi hatinya tidak ikut bersyahadat. Perbuatannya tidak mencerminkan syahadat. Syahadatnya siapa ini? Syahadatnya orang-orang munafik, yang Allah bilang dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 8 itu, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia itu ada orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka tidak beriman, kata Allah. Kenapa mereka tidak beriman? Karena dia cuma di mulut syahadatnya, hatinya tidak bersyahadat, apalagi perbuatannya. Maka dalam akidah ahli sunnah itu disebut beriman itu kalau ikrar, ada ikrar dalam lisan dan ada tasdik bil qalb, ada pembenaran dalam hati. Jadi lisannya bersyahadat, hatinya membenarkan. Itu baru disebut beriman. Terutama yang di dalam hati itu. Kalau lisan kan tidak semua orang bisa ngomong misalnya, tapi hati yang penting pembenaran itu. Nah, ada tipe orang yang begitu, Pak. Apa ancaman untuk orang munafik itu? Apa kata Allah? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Di neraka paling bawah, paling bawah. Paling ngalang-ngalai wong kafir malah. Kenapa? Karena kalau orang kafir jelas. Kalau orang munafik kan dia masuk ke dalam tubuh kaum muslimin dan diadakan pembusukan dari dalam. Ngadepinnya wangel, Pak. Pateni KTP ini Islam, gak dipateni merusak Islam misalnya. Dulu dalam konteks perang. Nah, akhirnya singkat kata singkat cerita ya seruat urusannya. Ngaten Pak, itu satu. Dan ada orang yang bersyahadat di lisan dan di hati, tapi di perbuatan dia tidak mencerminkan syahadat. Asal dia tulus, diterima iman Islamnya, walaupun dia kalau masih asyik dalam kemaksiatannya ya dia fasik. Makanya tadi statement kita nggak usah sholat, kita nggak usah, itu apa maksudnya itu? Kalau maksudnya dia mengingkari kewajiban semua itu bisa masuk dalam kategori yang murtad dengan kesepakatan para ulama. Tapi kalau dia muales, dia tahu itu wajib, dia tahu itu adalah perintah Allah, dia tahu harus dilakukan, tapi dia tidak melakukan, dan dia merasa berdosa dengan semua itu, ya harusnya sih tobat kalau merasa berdosa. Kalau nggak merasa berdosa, dia fasik tadi itu. Orang fasik ini, kalau bahasanya Hasan Al-Basri, setan deg-degan sebenarnya. Kalau dia sampai matinya nggak tobat, ya setan menang lah, karena kan membuat dia pasti terjerumus untuk masuk neraka, terjebak masuk neraka. Walaupun mungkin nggak selamanya, kan dia masih ada imannya itu. Tapi kalau sampai kemudian yang bersangkutan tobat, ya setan yang merasa kalah. Karenanya orang fasik ini kalau dia ada kesempatan tobat, ya selamat lekat tobat, ya wassalam gitu aja. Nah, yang terakhir mukmin sejati, lisan, hati dan perbuatannya cocok, syahadatnya cocok, lisan bersyahadat, hati bersyahadat, perbuatan juga mencerminkan syahadat. Inilah syahadatnya mukmin sejati. Nah, kalau mau pakai bahasa kasarnya, Pak, orang yang bersyahadat itu memang pasti masuk surga. Cuman kalau dia tidak topang dengan amalan-amalan yang pokok, mampir di neraka terlebih dahulu. Kalau di hadis tentang syafaat, sampai hatinya betul-betul kosong, sampai orang itu kosong, kecuali satu titik saja yang tidak kosong, yaitu la ilaha illallah. Memang masuk neraka, masuk surga sih, cuman kan kosong dulu, Pak, kan. Iya, enggak enak itu.
Semoga kita semua masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Amin Allahumma amin insyaallah. Oke, monggo yang lain silakan kalau ada. Kalau ada. Jelas semua nggih? Atau tidak jelas semua? Cukup nggih? Katanya ibu-ibu ada acara di sebelah nggih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas terselenggaranya kajian pada pagi hari ini yang telah disampaikan oleh